Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي فرض صيام رمضان وشرع عيد الفطر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha agung, Allah Maha segalanya, Allah Maha kasih sayang, Maha pengampun, Maha memberikan rahmat maghfirah kepada hamba-hambanya. Pada hari ini kita umat Islam beriman seluruh dunia merayakan sebuah kemenangan atas pengendalian hawa nafsu. Betapa pentingnya manusia yang beriman dapat mengendalikan hawa nafsunya. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian sempurnakan bilangan-bilangan puasa, momentum mengendalikan hawa nafsu itu. Kemudian di ujung ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan, besarkan Allah atas hidayah yang luar biasa ini. Wala'allakum tashkurun, dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, tentunya salawat dan salam juga selalu kita limpahkan pada Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita. Lebih cinta beliau kepada kita daripada kedua orang tua kita masing-masing, karena beliau menangis sejadi-jadinya agar kita umat beliau ini semuanya dalam rahmat dan ridho Allah, semuanya menjadi penghuni syurganya. Di detik-detik terakhir usia beliau juga berteriak, ya Allah, ummati, 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 umatku, ya Allah, umatku, umatku di mana? Nampaknya beliau agak kurang senang dan tenang jika belum dipastikan umat beliau ini di surga bersama beliau. Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, mengenang kembali siam yang 30 hari kita laksanakan, yang sangat luar biasa itu. Pada hari ini, inilah hasilnya. Betapa kita mengenang kembali 10 pertama, kata Rasulullah, awaluhu rahmat. Kasih sayang Allah betul-betul terasa jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan di Ramadan ini. Betapa tidak banyak umat Islam ini terasa lalai sepanjang tahun, jarang mengunjungi masjid, jarang membuka Al-Quran, apalagi bersedekah, apalagi sholat berjamaah. Di 10 pertama itu Allah mengembalikan semangat ibadah. Yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah munculnya semangat ibadah. Itulah hakikat kehidupan kita. Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, maka kita mulai dengan tarawih witir
Kita mulai bangun subuh di hari pertama, demikian selanjutnya. Kemudian berbuka bersama, yang mungkin sepanjang tahun kita sekeluarga, ayah, ibu, anak, cucu, jarang makan bersama. Ramadan membuat kita semeja. Alhamdulillah, kita rukuk sujud, kita kembali bertakbir, kita kembali membuka Al-Quran. Sehingga 10 pertama inilah rahmat yang luar biasa. Kosong gersang kehidupan ini tanpa ada semangat ibadah. Hambar harta bapak yang banyak itu. Jika semangat rukuk sujudnya dicabut oleh Allah, maka pujilah Allah, bersyukurlah pada Allah. La'allakum tashkurun. Ini yang mahal. Bapak ibu di rumah tangga itu yang mahal. Anak-anak yang menyembah Allah, suami istri yang membaca Al-Quran. Dengan semangat rukuk sujud ini muncullah saling respek. Apa yang dibutuhkan suami ibu-ibu ini? Respek dari ibu. Apa yang dibutuhkan istri bapak? Kasih sayang. Apa yang dibutuhkan anak-anak? Perhatian. Nah, yang 3 ini kita dapatkan jika kematangan ibadah rukuk sujud betul-betul makin intens. Rahmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Momentum kedua, maghfirah. Wa awsatuhu maghfirah. Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, suatu hari Hasan Al-Basri, ulama besar tokoh sufi, ditanya oleh beberapa umat, beberapa jamaah, "Wahai Hasan Al-Basri, saya banyak masalah, tolong berikan solusi." Beliau menjawab, "Seluruh masalah dihadapilah dengan istighfar." Berbanyak istighfar, saudaraku. Astaghfirullahaladzim. Di kali lain datang lagi, ya, jemaah yang lain, "Wahai Abuya yang saya muliakan, saya sudah cukup lama berkeluarga, belum mempunyai keturunan. Mohon diberikan resep petunjuk doa agar saya dapat keturunan." Kembali beliau menjawab, "Selalulah beristighfar, selalu bertaubat. Taubat istighfar solusi segala masalah." Di kali lain lagi ditanya lagi, "Wahai Abuya yang saya muliakan, kami mempunyai lahan pertanian, ladang, tetapi sudah lama tidak mempunyai irigasi atau hujan sehingga gagal panen. Tolong berikan solusi." Kembali beliau menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Jemaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, artinya istighfar taubat adalah solusi berbagai macam masalah. Berbagai masalah tadi jawabannya satu, istighfar. Berarti kalau kita banyak masalah dalam kehidupan ini, selalu galau, tidak pernah menikmati hidup, tidak pernah terasa manis tidur itu, selalu gelisah, kemana-mana semua salah, seluruh alam ini salah, tetangga salah, mertua salah, orang tua salah, saudara salah, bahkan binatang pun kita salahkan, alam cuaca pun kita salahkan. Berarti di sini panas, ya, tidak pernah ridho pada Allah. Itu pertanda bahwa ya maghfirahnya Allah ini belum kita raih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah bertaubat. Dan taubat maghfirah Allah ini betapapun jemaah salat Id yang saya muliakan, dosa kita sebesar gunung Kerinci, bahkan sebesar alam, percayalah, yakinlah, maghfirahnya Allah lebih besar dari itu. Cuman kita saja mau enggak kita beristighfar? Maka perbanyak istighfar. Semangat maghfirah taubat ini terus sampai sepanjang hayat jemaah salat Id yang saya muliakan. Astaghfirullahalazim. Bila kita tidak beristighfar dan sering bertaubat, ini menempel noda-noda hitam, maka cahaya Allah, cahaya agama, cahaya kebenaran tersumbat, tak pernah masuk ke dalam jiwa kita. Maka gelap, jiwa yang gelap, zulumat, ya. Makanya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Bersandarlah pada Allah. Allah adalah tempat bersandar orang beriman. Kalau kita terus menanamkan iman dan ibadah bermaghfirah, maka Allah mengeluarkan kita dari zulumat. Ini plural, jamak. Kejaliman ekonomi, kegelapan jiwa, kegelapan politik. Ini akan dikeluarkan oleh Allah ilan nur, menuju cahaya. Ini yang kedua. Fase ketiga adalah idkun minan nar. Jemaah salat Id yang saya muliakan, tak ada yang lebih indah di dunia ketika kita keluar daripada ya siksaan batin. Tak ada yang lebih indah di akhirat
kita selamat daripada siksa neraka. Doa kita juga dalam surah Ali Imran ayat 200, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, baik kami di dunia, kami mohon juga baik di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah salat Id yang saya muliakan, Idkun minan nar ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Terlepas dari siksaan Allah di akhirat, itulah sebenarnya yang kita harapkan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi memadamkan api neraka itu sejak di dunia. Maka padamkanlah api hasad, padamkanlah api iri hati, padamkan api sombong, takabur, itu yang ada di hati Fir'aun, itu yang ada di hati Korun yang tamak, sombong dengan kekuasaan dan harta. Jadi kita padamkan semua itu di dunia ini. Padamkan hati pembenci, permusuhan di dunia ini. Bila api-api ini mampu kita padamkan dari hati kita, insya Allah neraka kita juga telah padam nanti di akhirat. Idkun minan nar. Maka di fase ketiga itu Lailatul Qadar, zakat fitrah, dan sekarang hari ini memaafkan. Ini upaya memadamkan api kita yang mungkin sudah menyala-nyala. Maka tebarlah maaf, maka api dendam benci juga padam. Tebar maaf hari ini. Inilah jemaah salat Id yang saya muliakan, fase ketiga. Nah, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 83 tahun, jemaah salat Id yang saya muliakan. Nah, bila kita rata-rata usia kita 60-70 tahun, berarti kita telah puasa 60 tahun. Berarti 60 tahun kali 83, rata-rata kita sudah mendapatkan nilai ibadah 5.000 tahun hanya dari Lailatul Qadar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya dari satu malam dalam sepanjang tahun. Nah, bila Bapak Ibu beribadah, berbuat baik, bersedekah, terus memaafkan, berarti sudah ratusan ribu tahun usia ibadah pahala kita, walaupun umur 70 tahun. Maka pantaslah, siapa yang paling dulu masuk surga, jemaah salat Id yang saya muliakan? Umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek ini. Kenapa bukan umat Nabi Nuh, Nabi Adam yang ribuan tahun umurnya? Itulah fadilah keutamaan pada kita. Nah, kenapa kita duluan masuk surga? Itu tadi, umat Nabi Nuh, kasih sayang Allah, satu ibadah, satu kebaikan, satu pahala. Umat Nabi Muhammad SAW satu malam saja pahalanya 1000 bulan. Alhamdulillah. Maka kita duluan mengetuk pintu surga sebelum umat-umat yang lain itu mengetuk surga itu. Maka Rasulullah Nabi terakhir tapi penghulu para Nabi, Sayyidul Mursalin. Jemaah salat Id yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agungkan Allah, bersyukurlah pada Allah, pujilah Allah. Apa tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar? Dan bagaimana implementasi kita supaya betul-betul dapat mempertahankan fitrah, mempertahankan nilai-nilai puasa? Jemaah salat Id yang saya muliakan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Damailah, sejahteralah orang yang meraih Lailatul Qadar sampai fajar. Fajar artinya ditafsirkan dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka adalah sampai air hayat. Artinya apa? Kan banyak kita baca tanda-tanda Lailatul Qadar, alam tenang, sejuk, itu tanda alam. Tapi yang penting jemaah salat Id yang saya muliakan, tanda-tanda jiwa kita. Alam tenang, kalau jiwa ini selalu pembenci, marah, membludak, tidak ada gunanya. Maka tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar, tenang sampai akhir hayat, pemaaf, menghapuskan segala permusuhan. Ibu-ibu yang dibutuhkan suamimu, maafkan dia, respek padanya. Kesalahannya banyak, pasti. Kehilapannya banyak, pasti. Sebab suami ibu ini bersama ibu sepanjang tahun, sepanjang hayat. Maafkan dia. Jangan nunggu mati baru saling memaafkan. Suami, sayangi istrimu, maafkan kekurangannya. Dia telah memberikan beberapa anak cucu kepada bapak, menyetrika baju bapak puluhan tahun, ya, memasakkan bapak puluhan ribu tahun, puluhan tahun. Maka maafkan dia. Nah, inilah tetangga, maafkan. Kenapa kita saling membenci, bermusuhan? Kenapa harus nunggu mati baru saling memaafkan? Kurang manfaatnya.
Waktu hidup ini kita saling memaafkan sehingga bermanfaat, saling senyum. Kita bermusuhan, bertetangga, bermasyarakat sepanjang hayat. Setelah mati, aduh, aku maafkan engkau, kurang manfaatnya. Walaupun memang masih penting setelah mati itu, tapi kurang manfaatnya. Tidak, kita saling ngomong sepanjang hayat. Berarti kan tidak saling sedekah, tidak saling menjaga, saling menjatuhkan. Tidak kita nikmati bermasyarakat yang demikian. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, tebar maaf mumpung sehat, mumpung masih hidup ini. Banyak kesalahan, maafkan. Ya, maafkan. Dendam benci itu menggerogoti jiwa kita sendiri. Maka yang pembenci, pendendam, dia akan lesu hidupnya, kurang bergairah, mengurangi kuantitas dan kualitas hidup. Orang yang sehat jiwanya itu yang selalu menebar senyum, maaf. Ya, inilah ajaran Rasulullah SAW. Maka siapa yang bertakwa itu? Tadi bertaubat. Yang kedua, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, selalu berimpak, berwakaf. Titipkan akhiratmu di masjid Jalan Taib ini, Bapak Ibu. Berupa cat, keramik, semen, tenaga, pikiran kondusif. Titipkan di sini akhiratmu. Siapakah orang cerdas? Orang cerdas adalah bukan orang yang dapat S1, S2, S3, LC dan sebagainya, bukan. Profesor, bukan. Orang cerdas adalah yang menyiapkan perbekalan kuburannya sebelum dia memasukinya. Jangan terlalu mengandalkan doa orang. Hidup saja kita belum tentu didoakan orang, apalagi sudah mati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka sekarang siapkan, ya. Masuk rumah saja kita tidak mau kalau belum beres. Kok kita berani-berani masuk kuburan tanpa persiapan? Siapkan. Dengan apa? Maaf, dengan zikir, dengan ibadah. Pertahankan ritme Ramadan itu. Pertahankan sholat berjamaah itu. Pertahankan semangat berimpak sedekah itu. Nyatanya dengan berimpak sedekah sepanjang bulan, makin makmur kita terasa, ya. Makin nyaman hidup di Idul Fitri ini. Mungkin sepanjang tahun tidak sebanyak infak Ramadan. Ternyata Ramadan ini kita masih makan kolak, masih makan dendeng, makin masak rendang, sop. Berarti ekonomi kita ada berkah. Kenapa? Karena banyak sedekah tadi. Sepanjang tahun tidak makan kolak, makan rendang mungkin sekali 3 bulan. Tapi kok sepanjang bulan ini kita makan kolak, makan kurma, makan lemang. Berarti sedekah memberkahi rezeki. Perbanyak itu. Lanjutkan tradisi itu. Inilah Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, fitrah itu di situ. Inilah jemaah sholat Id yang saya muliakan. Maka salam damai tenang. Rayu hati kita supaya damai tenang, mudah memaafkan. Ini yang dibutuhkan oleh kita, makhluk sosial ini, setelah kita betul-betul sama-sama intens ibadah sepanjang bulan. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat yang saya muliakan, hassinu amwalakum, ya, bizakah, dawu mardakum bis sadaqah, a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadis Baihaqi. Ini sering saya sampaikan di musim pandemi ini. Obati penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Terkait dengan tadi wakaf. Jangan terlalu mengandalkan medis. Jangan terlalu mengandalkan masker. Malah sesak napas nanti kecuali berkerumun. Ya. Jangan terlalu banyak pakai masker kecuali di kerumunan. Kalau kita ke ladang nggak usah pakai masker. Olahraga apalagi jangan. Maraton nggak usah pakai masker. Oksigen Allah. Iringi dengan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau kerumunan baru pakai masker. Kalau tidak jangan. Dan lindungilah aset harta kamu, jabatan kamu dengan apa? Bukan dengan lemari besi, bukan dengan rekening, tapi zakat. Tunaikan zakat. Terakhir, a'iddu lil bala'i doa. Hadapilah bala dengan doa, perbanyak doa. Zakat, sedekah, doa. Itulah alat kita menghadapi kehidupan ini, melindungi aset-aset kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wal 'afina 'anil nas. Maafkanlah seluruh manusia, bukan hanya maafkan kerabatmu, bukan wal 'afina 'anil zawil qurba.
bukan wal afina abanaakum, bukan wal afina abaakum wa ummahatikum, wal afina 'anil nas, maafkan seluruh manusia siapapun dia, apapun sukunya, tetangganya, masyarakatnya, maafkan mereka. Itulah ciri orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang saya muliakan, inilah beberapa hal. Pertahankanlah fitrah ini, jangan seperti buah musim durian, nampak durian, tidak musim tidak nampak. Jangan kita buat ibadah kita musim Ramadan nampak di jalan Taib, berlalu Ramadan enggak nampak lagi sampai tahun depan. Entah kita hidup sampai tahun depan. Oleh sebab itu, jangan kita sama dengan buah-buahan. Iman kita pertahankan. Ihdinas siratal mustaqim, istiqamah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah tazawwadu bit taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma shalli Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebulan penuh kami melaksanakan puasa Ramadan. Terima ya Allah puasa kami, tarwih, witir, sedekah, zakat kami ya mujibas saidin. Banyak kekurangan dalam ibadah kami tersebut ya Allah, sempurnakan pahalanya. Engkau Maha Agung, Maha Pemurah lagi penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitrah ini, maafkan segala kesalahan dosa kami, terutama ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Mereka telah lelah memelihara, mendidik, membesarkan kami ya Allah. Balasan kami pada mereka tidak ada apa-apanya Allah. Engkau yang dapat mencurahkan sayang dan maghfirah-Mu. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni kedua mertua kami ya Allah. Ampuni ya Allah anak-anak menantu kami, kerabat kami, pemimpin kami, saudara-saudara kandung kami ya Allah, saudara-saudara kami seiman ya mujibas sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang rentan dengan dosa. Lindungi kami ya Allah, limpahkan pada kami rahmat-Mu, maghfirah-Mu. Jadikan kami Allah di akhirat itqun minan nar ya mujibas sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami ke fitrah. Bantu dan berikan pada kami kekuatan dapat ya Allah mempertahankan fitrah itu sepanjang usia kami ya mujibas sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Kabulkan cita-cita kami ya Allah, cita-cita anak-anak cucu kami, berahmatika ya mujibas sailin. Hindarkan dari kami Allah segala macam wabah, penyakit, musibah yang kami tidak kuat menangkalnya. Engkau Maha menangkal wa qahhar ya mujibas sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, umat Islam banyak teraniaya di bumi, di alam ini, terutama di Palestina ya Allah. Bantu mereka, kuatkan mereka. Hanya doa dari kami Allah. Hancurkan ya Allah Israel Zionis. Engkau ya Allah Maha perkasa menghancurkan mereka ya Allah. Seperti perang Badar ya Allah, 308 meluluh luntakkan 1000 kaum musyrikin. Engkau juga dapat ya Allah membantu Palestina, umat Islam dimanapun, menaklukkan musuh-musuhnya ya arhamar rahimin. Biquwatika ya qahhar ya mujibas sailin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.